warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati warrahmati wal barakati wal futuhati wal munuhat wan nafahati wal atiyat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwana wal ghufran wal nasra wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wassalaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah wassihhata wal afiyah wal quwwata fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa minnah wa salamah wa sa'adah wa karamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang paling beruntung, umat yang paling mulia, umat yang paling terdepan, umat yang paling unggul dalam segala sisi kebaikannya. Umat yang paling bahagia, umat yang paling selamat. Itu semua karena nabinya umat ini, nabi yang paling dicintai Allah, yang paling diagungkan Allah, yang paling disayang Allah, yang paling diijabah oleh Allah. Segala keinginannya Allah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diridhai oleh Nabi, Allah berjanji akan memberikannya. Terkhusus sahibul bait, keluarga besar Kang Haji Mumuh, dan juga Neng Intan putrinya dan suaminya yakni Kang Dira yang sekarang mendapatkan karunia dari Allah yang kedua, yaitu dikasih putri yang kedua yang sekarang diakikohi dan dikasih nama
Naura Hilyatul Janan Kusuma binti Adila Riansa Kusuma, yang ibunya adalah Nang Intan binti Kang Haji Mumu. Yang ditempelkan acara tasyakuran walimah akikah ini kepada acara syukur teragung, syukur yang paling menyeluruh, yaitu mensyukuri diciptakannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mensyukuri kelahiran beliau di muka bumi ini, kerasulannya, kehidupannya di muka bumi ini, kehadirannya di muka bumi ini. Dalam arti mensyukuri segenap nikmat, anugerah, rahmat, barakah, kebaikan yang Allah taburkan ke semua ciptaannya, yang mana Allah jadikan wasilahnya adalah wujudnya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mensyukuri Maulid Nabi adalah mensyukuri segenap karunia Allah ke seluruh alam semesta, terkhusus karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan kepada kita umatnya. Dan kita dijadikan umatnya. Beliau dipilih oleh Allah menjadi nabi bagi kita semua. Ini karunia yang sangat luar biasa. Allah yang mana pahala dari syukuran Maulid ini, kalau niatnya seperti itu, pahalanya tidak akan bisa terhitung, tidak akan ada hitungannya. Karena jangkauan syukurnya ke seluruh kebaikan Allah, ke seluruh makhluk. Karena kita tidak mengagungkan, memperingati atau mensyukuri lahir fisik jasad Nabi saja, tidak. Kita mengagungkan itu ya, tapi kita juga mengagungkan, mensyukuri segala kebaikan yang mana Allah menjadikan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wujud beliau, baik jasmaninya, ruhaninya, cahayanya, asrarnya, sifat-sifatnya, ilmunya, takwanya, akhlaknya, adabnya, niatnya, doanya, syafaatnya, amalnya, sabda-sabdanya. Ini Allah jadikan wasilah. Imma wasilah bagi keberadaan alam semesta. Itu dari sisi cahaya Nabi. Wa imma wasilah rahmat, keberkahan, asrar, anwar ke segenap alam semesta. Itu dari jasmani dan rohani Nabi dan semua sifatnya. Ada lagi wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat, dan keberuntungannya, dan bangsa jin juga. Itu dari sisi ilmu Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Ya. Ketika ilmu Nabi diterima oleh siapapun, baik manusia maupun bangsa jin, dan diamalkan, maka siapa yang menerima dan mengamalkan ilmu Nabi, dia pasti
akan menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Abadi di surga selama-lamanya. Ini semua lahir dari Nabi. Cahaya Nabi dijadikan wasilah penciptaan alam semesta dan warna-warni kebaikan. Rahmat bagi alam semesta. Jasmani Nabi, ruhani Nabi dijadikan juga sumber keberkahan rahmat. Warna-warni kebaikan yang memancar dan menyebar ke seluruh alam semesta. Nah, ilmu Nabi, ya, akhlak Nabi, amaliyah Nabi, sabda-sabda Nabi yang merupakan perwujudan dan penjabaran kandungan Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi agar disebarluaskan kepada manusia dan bangsa jin. Nah, ini menjadi wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan manusia dan bangsa jin yang menerimanya dengan iman, dengan mengamalkan ajaran tersebut. Jadi kita mendapatkan, Masya Allah, karunia dari banyak sisi. Dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi nur cahayanya, ya, dari sisi asrornya, dari sisi jasmani dan rohaninya, dari sisi ilmunya, sisi ajarannya, dari sisi amalnya, akhlaknya, adabnya, niatnya, dan sabda-sabdanya, imannya, Islamnya, ihsannya, ma'rifatnya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sisi doa Nabi, ya, dari sisi syafaat Nabi. Jadi dari banyak sisi, banyak arah. Makanya umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang khairu ummatin, umat terbaik. Umat terbaik. Ya. Catat oleh kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita harus banyak memuji Allah. Kita harus menyikapinya dengan rasa gembira atas hebatnya karunia Allah kepada kita hambanya melalui wasilah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepatutnya kita mengingat Kangjeng Nabi selamanya, bersalawat salam kepadanya, dan juga banyak memujinya, menceritakan keagungannya, kebaikannya, keistimewaannya, dan juga menggali terus, mengkaji terus ajarannya, dan mengamalkannya, menyebarluaskannya kepada yang lain, mengajarkannya kepada yang lain. Disitulah letak keterbaikan umat ini.
Tidak dari sisi kita sebagai umat Nabi akhir zaman menjadi orang yang lebih kaya terus menjadi yang terbaik, tidak. Atau kita menjadi pejabat di dunia dengan jabatan dunia yang tertinggi itu jadi lebih baik, tidak. Atau kita mempunyai kecerdasan, kepintaran tentang dunia lebih pintar dari yang lainnya, lalu kita lebih baik, tidak. Atau kita dengan cara jadi manusia gagah, perkasa, sakti, dan terus kita menjadi lebih baik, tidak. Atau kita jadi manusia yang terganteng, tercantik, dibikin glowing semuanya, kan? Terus kita jadi lebih baik, tidak. Jadi khairu ummatin, mana umat terbaik yang Allah sebut dalam Quran itu bukan dari sisi itu, bukan dari sisi itu. Boleh jadi umat Islam ini dari sisi itu kalah oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalah oleh orang-orang yang musyrik. Kalah kan oleh orang-orang yang munafik. Namun tetap umat ini terbaik. Menjadi orang miskin, orang fakir, tetap terbaik. Tidak punya jabatan dunia, menjadi muslim yang gaptek, ya, tetap aja khairu ummatin terbaik, ya. Dari sisi apa yang disebut terbaik itu, ya, ini kita harus paham khairu ummatin itu dari sisi apa. Allah adalah dari sisi anugerah iman, Islam, ihsan. Ingat, dari Allah lalu ditambah dengan hubungan erat kita dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat para rasul yang lain yang dikasih iman, Islam, ihsan banyak. Tapi tidak ada hubungan kedekatan dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak lebih dekat ketimbang umatnya sendiri. Maka hubungan kedekatan dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW inilah juga yang menambah plus, ya, keterbaikan. Karena mendapatkan cahaya sang Nabi, asror sang Nabi, mendapatkan rahmat kasih sayang yang terkhusus dari sang Nabi, perhatian khusus dari sang Nabi, ya, keberkahan dari sang Nabi, doa dari sang Nabi, syafaat dari sang Nabi. Subhanallah. Sehingga para rasul dan para nabi, 124.000 nabi kelak yaumal kiamah semua pada ingin dekat dengan nabi kita di bawah benderanya Allah. Sementara kita umatnya ya bersama nabi. Disebutkan oleh Allah, ma'ahu, bersama Nabi. Kita ini akan bersama Nabi. Kita ini akan bersama Nabi. Ya. Dan para Nabi terdahulu ingin bersama Nabi kita. Makanya ketika masuk surga pun di belakang Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah umatnya. Semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Dan siapa? Dan para nabi, para rasul. Masya Allah. Di belakang Kangjeng Nabi. Karena ahli surga pertama yang membuka pintu gerbang surga. Dan menginjakan kedua telapak kakinya ke tanah surga kelak yaumul kiamah adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu di belakangnya siapa? Di belakangnya umatnya semuanya.
Dan siapa? Dan para nabi dan para rasul. Sementara umat nabi dan rasul lain di belakangnya lagi. Allah. Inilah khairu ummatin, keterbaikan. Keterbaikan itu dari sisi apa lagi? Dari sisi anugerah. Bahwa anugerah yang Allah berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Tidak Allah berikan kepada umat rasul-rasul lain. Dari amal sedikit Allah kasih pahala yang sangat banyak. Masya Allah. Makanya umat Nabi akhir zaman walaupun umurnya pendek-pendek, amalnya sedikit, tetap pahalanya mengalahkan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada umat para rasul terdahulu yang umurnya panjang, amalnya rajin-rajin. Allah. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab adalah keberkahan dan keagungan nabinya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah. Dan umat ini dikasih kegampangan dalam berbagai hal. Sementara umat rasul-rasul terdahulu dikasih kesulitan. Allah. Dan umat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih pengetahuan terhadap berbagai hal, solusi dalam menyikapi segala permasalahan hidup di dunia, di kubur, di akhirat yang jauh lebih lengkap ketimbang yang Allah ajarkan kepada umat rasul-rasul terdahulu. Makanya disebut dalam Quran, ya, bahwa Allah tidak meninggalkan, ya, permasalahan apapun, ya, tanpa ilmunya. Semua sudah lengkap dengan pengetahuannya. Semua sudah lengkap petunjuk-petunjuknya dari Allah Ta'ala. Ya. Tibyanan likulli syai' merupakan penjelasan terhadap segala perkara. Allah. Sehingga ketika memahami kitab Al-Quran, umat Nabi akhir zaman ini faham betul kepada kandungan Al-Quran. Kenapa? Pertama, langsung dicontohkan oleh nabinya dalam kehidupannya. Kedua, dijabarluaskan dengan sabda-sabda nabinya secara terperinci. Allah. Sehingga tidak akan menemukan tafsir yang sulit dalam Quran. Tidak akan keliru di dalam memahami makna Quran. Kenapa? Tuh lihat aja Rasul buktinya begitu. Tuh bagaimana sabda Rasul juga begitu. Walaupun dalam Quran banyak yang diglobal-globalkan, tapi nanti oleh Rasul diperinci. Dalam Quran tidak disebutkan syarat sholat, rukun sholat seperti di dalam fikih, gitu kan? Itu di mana kok bisa jadi terperinci itu? Dari hadis Nabi. Oleh para ulama dirangkum. Jadilah kitab-kitab fikih. Ada rukun wudhu, ada syaratnya, gitu kan? Sholat juga begitu, saum juga begitu, haji juga begitu. Dalam rumah tangga begitu, dalam berekonomi begitu. Nah, padahal kalau lihat dalam Qur'annya global. Orang awam bisa tahu? Tidak. Tapi kan oleh ulama dikasih tahu. Jadi tahu semuanya. Oh,
yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-Nya, ayat ini begini, ayat ini begini, kalimat ini begini, kalimat ini begini. Kita tahu. Kalau umat terdahulu itu bisa kikuk itu. Dalam kitab-kitab terdahulu banyak yang bahasanya bahasa majasi. Bahasa-bahasanya. Akhirnya banyak yang keliru di dalam memahaminya. Dan Al-Quran ini oleh Allah dikasih hambanya gampang di dalam menghafalnya. Sehingga banyak anak kecil yang hafal. Kalau umat Rasul terdahulu, wah sulit bisa disebut 1.000.000 gitu kan. Yang bisa menghafal Al-Injil, yang bisa menghafal At-Taurat, yang bisa menghafal Az-Zabur. Sehingga harus dibawa-bawa itu kitabnya. Al-Quran tidak. Anak kecil bisa hafal? Bisa. Dalam waktu yang singkat banyak yang hafal. 3 tahun sudah hafal 30 juz. Banyak-banyak. Ya. Allah dikasih kegampangan oleh Allah. Dan juga Al-Quran oleh Allah dijadikan mukjizat yang terus melahirkan mukjizat dalam kehidupan muslim. Jadi kalau kehidupan umat Nabi Muhammad SAW banyak mukjizat yang nampak, gak usah heran. Kenapa? Karena umat ini umat Quran. Quran ini mukjizat. Kalau Quran itu dibaca, Quran itu difahami, Quran itu diamalkan, Quran itu diajarkan, maka mukjizat itu akan nampak dalam kehidupan muslim. Selalu mengagetkan ini, selalu di luar dugaan, selalu banyak yang kalau menurut mereka tidak masuk akal. Tapi kan terjadi. Karomah-karomah para wali, ma'unah setiap orang soleh, itu adalah percikan-percikan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga diabadikan oleh Allah dan dijaga dari kejahatan siapapun makhluk yang jahat yang mau merubah hatta hurufnya. Tidak ada yang bisa. Sementara kitab-kitab samawi yang lainnya tidak terjaga. Dan kitab-kitab samawi yang lainnya tidak dijadikan mukjizat. Tidak. Yang abadi. Itu di masanya saja. Di masa para rasul ada. Setelah para rasulnya wafat, sudah hilang kemukjizatannya itu. Al-Quran dari mulai di masa Rasulullah SAW hidup sampai Rasulullah SAW wafat sampai hari kiamat mukjizat terus. Allah. Ini karunia yang luar biasa. Jadi dari sisi keilmuan luar biasa. Allah. Makanya umat Nabi akhir zaman ini tidak akan tersesat secara kompak. Tidak. Kenapa? Karena ya, kebenaran itu, sumber-sumber kebenaran itu di mana-mana. Banyak titiknya. 1, Quran terjaga. Terus 2, hadis-hadis Nabi terjaga. Dikitabkan, terjaga. 3, rawi-rawinya ulama-ulama ahli hadis, ahli Quran banyak, tidak akan habis di muka bumi ini, akan terus secara estafet. Allah munculkan, Allah munculkan, Allah munculkan. Masya Allah. Sehingga masih terjaga. Coba. Itu keberapa? 3, 4. Ya. Bahwa para ulama menyusun kitab dan kitabnya terjaga terus menjelaskan kandungan Quran dan Sunnah.
5, apa? 5, banyaknya wali-wali Allah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW di setiap masa. Sehingga terjaga. 6, masih banyaknya orang-orang soleh di setiap masa. Yang ini sebagai bukti kebenaran Al-Quran. 7, banyaknya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mati sebagai syuhada. Tidak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Para pejuang-pejuang agama itu, walaupun kita nggak ikut berjuang di jalan Allah, tetap Allah akan menghadirkan pejuang-pejuang. Yang rugi kita, saya mah nggak akan ikut berjuang dengan ulama. Udah, saya mah mau jadi orang kopet saja. Saya mah mau jadi orang kedul saja, ngaji juga enggak. Apakah agama akan sirna karena kita tidak mau berjuang? Tidak. Allah akan tetap hadirkan orang lain, ya, yang oleh Allah dijadikan pejuang-pejuang agama. Yang Allah jadikan, Masya Allah, orang-orang yang Masya Allah, ya, siap berkorban sampai nyawa. Jadi yang rugi kita. Kalau kita nggak mau berjuang, yang rugi kita. Kalau kita nggak mau ngaji kepada ulama, yang rugi kita. Nggak bisa begini kita. Nah, rasain lu, kiai itu. Saya semuanya, saya ajak masyarakat nggak ngaji sama kiai. Weker ya. Gitu kan? Kalau orang Sunda kayak gitu, weker ya. Tuh, jadi nggak laku tuh ilmunya. Tuh, jadi sepi itu pengajiannya. Apakah dengan cara kalian seperti itu ulama jadi rugi? Apakah dengan cara seperti itu Islam ini akan menjadi hilang? Kebenaran akan lenyap? Yang rugi siapa? Kita. Lu rugi teh urang. Orang mah pokoknya mau ngaji, orang mah mantuan perjuangan ulama, moal orang mah, gitu kan? Tetap Allah nanti akan hadirkan. Akhirnya yang rugi kita, yang celaka kita, datang nanti yang ikut berjuang di jalan Allah. Siapa orang lain? Fahami. Kita harus curiga terhadap diri kita. Ketika saya nggak mau ngaji lagi sekarang mah, akhirnya kita nggak ngaji. Tetangga kita malah jadi rajin ngaji yang tadinya nggak ngaji. Kita jadi ngokok di rumah nggak mau ngaji, ya, sampai mati kita berhenti ngaji. Tapi ternyata tetangga kita jadi ngaji. Yang rugi siapa? Kita. Kartin teu kusia. Kartin teu gitu. Catat ke orang. Allah. Karena agama ini dijaga oleh Allah. Keutuhan wahyunya Quran itu dijaga oleh Allah. Kesakralan, keagungan, ya, ajaran Allah, sunnah Nabi, ingat, dijaga oleh Allah. Keagungan Rasulnya, kesucian Rasulnya dijaga oleh Allah. Walinya dijaga, ulamanya dijaga, hamba-hambanya yang soleh dijaga oleh Allah. Para pejuang-pejuang agama dijaga oleh Allah. Jadi karena banyak sumber-sumber kebenaran, makanya walaupun muncul ada yang menyesatkan, ingat ya, yang mengklarifikasi dan yang membenahi, yang meluruskan itu akan jauh lebih banyak. Kenapa? Sumbernya masih banyak. Sumber kebenaran. Makanya di kalangan umat Nabi akhir zaman tidak akan terjadi sesat berjamaah. Tidak akan terjadi apa? Sesat berjamaah. Kalaupun ada yang sesat, bahkan di kalangan kiai ada yang sesat gitu kan. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Yang lebih banyak yang benernya.
Makanya Nabi mewanti-wanti kepada kita umatnya kalau mau mengikuti aliran-aliran dalam agama itu harus mengikuti yang terbanyak. Alaikum bisawadil azam. Jangan mengikuti yang sedikit, jangan. Lihat yang terbanyak. Allah. Eces ente. Nah, lihat yang terbanyak. Ayeuna yang terbanyak nu sok muludan nu anti muludan. Ngiluna kan nu sok muludan. Yang terbanyak nu anti tahlilan nu sok tahlilan. Nu sok tawasulan anu anti tawasulan. Miluna kan nu loba kan nu terbanyak. Eces henteu. Hah? Eces henteu. Gampang ke orang awam. Gampang. Lihat mana yang terbanyak. Kenapa begitu? Karena Nabi memang sudah begitu. Bikin isyarat kepada kita. Ngasih isyarat, kasih kode. Fa'alaikum bisawadil azam. Kalian harus ikut kelompok terbanyak. Dan Nabi mengatakan, La tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak akan sesat berjamaah. Enggak. Ya Allah. Itu kan? Gitu aja kok repot. Itu kan? Ya mungkin sajalah yang paling sedikit juga mungkin itu yang benar, yang banyak yang salah. Tapi kan, gitu kan? Tapi kan gitu kan, masa nggak ngerti kok. Kan? Ya. Kalau yang lebih sedikit diklaim bisa lebih benar, apalagi yang lebih banyak, gitu kan? Gitu. Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah kalau kita dikelompokkan di kelompok terbanyak dari kalangan ulama, di kelompok terbanyak dari kalangan orang-orang soleh, di kelompok terbanyak dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kan? Alhamdulillah, urang kaasup golongan anu tukang muludan, gitu. Alhamdulillah urang kaasup golongan anu tukang solawatan, nu tukang tawas sulan, nu tukang ya gitu. Alhamdulillah. Eces ente? Jelas? Nah, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Terus bersyukur kepada Allah. Terus bersyukur. Karunia dari Allah tiada hentinya. Dihujankan kepada hamba-hambanya yang beriman dari golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Itulah arti umat terbaik. Kan Allah mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian terbukti umat terbaik. Kan banyak yang bertanya, terbaik dari sisi apa sih? Karena dilihat dari sisi finansial, cek bahasa kiwari mah. Dina sisi kabengharan umat Islam teh kalau anu miskina daripada nu beungharna. Ari kafir loba nu beungharna daripada nu miskina. Bukan dari situ lihatnya. Bukan. Ya, tapi dari sisi yang barusan tuh. Apalagi nanti kelak yaumul kiamah akan nampak jelas keberuntungan umat Nabi Muhammad. Wah geus we, engke mah bakal kabita. Ya. Engke mah bakal kokosodan sararea ge hayang balik deui ka dunya, hayang jadi umat Nabi Muhammad ya. Allah. Ya, mata urang sing syukur kajenting teu boga duit, syukur we. Walaupun tidak punya duit, ya, walaupun
awak dirung-rungku penyakit gitu kan, syukur alhamdulillah, menjadi umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad. Nah, pagehan iman, ya, pagehan iman, tumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Perbanyak salawat salam kepadanya. Amalkan sunnah-sunnahnya dalam hidup ini. Ya. Nah, sekali lagi, walaupun kita sengsara, walaupun kita tidak punya jabatan dunia, walaupun kita banyak penyakit di jasad kita, ingat, hatta walaupun kita pendek usia kita, jangan khawatir. Jangan khawatir, selama hubungan hati kita erat dengan Kangjeng Nabi Muhammad, cinta kepadanya, mengagungkannya. Ingat, selama lisan kita basah dengan salawat salam kepadanya, Allah, selama jasmani ruhani kita rindang dengan sunnah-sunnahnya, beruntunglah kita, beruntunglah kita, beruntunglah kita. Kita akan menggapai anugerah derajat yang tidak dimiliki oleh siapapun umat Rasul-Rasul terdahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, sudah dulu sekian. Malam ini malam apa? Kamis. Ayo belajar ngaji ke Simpang. Nah, belajar ngaji ke Simpang. Sekarang mau cukur rambut. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, dikabulkan segala hajat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqa al-kawnu ibtihaja بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا رسول الله أهلا
بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.